Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat pembelajar semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji pada bagian video yang ke-16 insyaallah, di mana kemarin kita pada video yang ke-15 ya sudah membahas tentang permulaan belajar dan ukuran belajar ya, ukuran belajar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan itu agar kita bisa lebih mendalam lagi mengenai bagaimana caranya belajar yang baik ya, khususnya yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji. Insyaallah banyak hikmah dan banyak manfaat yang kita dapat dari pembelajaran kitab Ta'limul Muta'allim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Wa yanbaghi ay yu'alliqa as-sabqa ba'da ad-dhabti wal i'adati katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Dan sebaiknya ya ayyu'alliqas sabqa, hendaklah seorang pelajar itu mencatat ya, mencatat materi pelajarannya ba'da dhabti, setelah ia menguasai materi itu dia mencatat juga. Dan ini dalam ilmu modern ini memang orang yang selain dia menghafal tapi dia juga menuliskan apa yang dia pahami, yang dia kuasai, itu juga akan lebih menguatkan apa yang dia hafal gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan kita membaca ya, dalam ayat pertama yang diturunkan Allah tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada bacalah tuh himpunlah pengetahuan menurut pakar-pakar tafsir. Dan nanti ada di bagian yang lain di ayat keberapa itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di ayat 4 itu ada kata alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Ini diartikan oleh banyak para ahli, menyatakan selain kita membaca, menghimpun pengetahuan di dalam pikiran, di dalam otak kita, maka selain itu pun kita dianjurkan untuk menuliskannya ya. Karena ketika kita menghafal dan menulisnya, selain itu menguatkan apa yang kita pahami, juga tentu ini akan nanti memberikan jejak yang baik untuk orang-orang setelah kita ya, bisa dibaca oleh orang-orang setelah kita. Itu manfaatnya luar biasa. Wal i'adati katsiran, dan juga harus terus mengulang-ulangnya ya, repetition ya, mengulang-ulang. Karena dengan mengulang-ulang apa yang kita pelajari, kita belajar satu kata kita ulang sampai 5 kali, 10 kali, bahkan mungkin 100 kali, itu akan lebih menguatkan kita ya. Sama kita punya hafalan surat misalkan dalam Al-Quran, surat pendek, kita baca terus di dalam sholat, kita ulang terus dalam sholat, kita sering baca, kita sering ulang, maka insya Allah itu akan nempel gitu ya. Fa innahu nafi'un jiddan, karena hal itu banyak manfaatnya tentu ya. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Nah ini hati-hati nih ya. Wala yaktubul muta'allim, dan seorang pelajar itu, seorang siswa, seorang santri, jangan menulis sesuatu ya la yafhamuhu, yang tidak ia pahami gitu. Jadi sebaiknya dipahami dulu baru kemudian dituliskan. Banyak orang pokoknya tulis aja ini, tapi apa ya tadi ya. Jadi walaupun ditulis, kalau tidak paham itu nanti malah sia-sia gitu ya. Fa innahu yurisu kalalatat tab'i, karena hal itu akan dapat mengakibatkan kalalatat tab'i, tumpulnya
tabiatnya. Wa yudhibul fatonah, menghilangkan kecerdasan, wa yudayyi'u awqatahu, dan membuang-buang waktu. Maka kalau ada guru, ada ustadz, ada kiai yang menjelaskan, pahami saja dulu apa yang disampaikan, pahami, intinya nanti kita catat gitu. Banyak yang pokoknya apa yang disampaikan tulis aja gitu, tulis. Kadang-kadang tidak mendengar penjelasan detailnya, yang penting ditulis aja. Nanti tadi maksudnya apa gitu ya, nanti akan kebingungan gitu. Maka yang penting paham apa yang disampaikan. Kalau paham apa yang disampaikan, nanti yang kita tulis pun walaupun berbeda kata-katanya, tapi intinya sama gitu ya. Dan ini akan buang-buang waktu katanya kalau menulis sesuatu yang tidak difahami. Selanjutnya, wayan bagi ayyajtahida fil fahmi minal ustadi, wayan bagi, dan hendaklah sebaiknya ayyajtahida, seorang pelajar itu harus mencurahkan kemampuannya fil fahmi, di dalam memahami pelajaran, minal ustadi, dari seorang guru, au bit ta'ammuli, atau dengan memikirkannya, mengangan-angankan, wat tafakuri, dan memikirkannya, wa kasratut takrar, serta sering diulang-ulang gitu. Jadi betul-betul harus mencurahkan kemampuannya untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Kadang kita kan sedang dijelaskan, kemudian pikiran kita kemana-mana, atau mungkin ngobrol sama teman kita, atau kita melakukan nulis-nulis, coret-coret hal-hal yang tidak jelas, kadang-kadang juga gambar gurunya gitu. itu untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu tinggalkan ya. Kita curahkan kemampuan kita untuk memahami ya, kemudian berpikir tentang apa yang disampaikan oleh guru, kemudian nanti banyak diulang-ulang ya. Apa yang sudah kita pahami kita catat, nanti dilihat lagi, diulang lagi terus. Insya Allah itu akan menjadi ilmu yang betul-betul terpatri dalam diri kita. Fa innahu, karena sesungguhnya idza qalla sabqu, jika kajian belajarnya sedikit, wa kasurat takrar, namun sering diulang-ulang, wa ta'ammul, dan dipikirkan, diangan-angan, pokoknya dipikirkan ya, yudriku wa yufhimu, maka akan dikuasai dan dipahami ya. Walaupun sedikit tapi dipahami itu lebih bermanfaat daripada kita belajar hal banyak tapi tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam otak kita. Kila dikatakan, hifdzu harfaini khairun min simai wiqrain, wa fahmu harfaini khairun min hifdzi wiqrain. Dikatakan hifdzu harfaini, hafal 2 huruf, khairun itu lebih baik, min simai wiqrain, daripada banyak mendengar ya. Di sini disebutkan daripada mendengar 2 beban berat katanya gitu ya. Ini wa fahmu harfaini, dan paham 2 huruf, khairun min hifdzi wiqrain, lebih baik daripada banyak menghafal tapi tidak memahaminya, intinya itu ya. Wa idza tahawana fil fahmi, dan jika seorang pelajar itu enggan fil fahmi atau malas ya dalam memahami suatu hal, walam yajtahid, dan dia tidak mau sungguh-sungguh, marrotan, sesekali, atau marrotaini, atau 2 kali, ya'tadu dzalika, maka dengan itu ia akan terbiasa, fala yafhamul kalamal yasir, dia tidak akan bisa memahami keterangan-keterangan yang pendek atau sedikit. Jadi kalau dia terbiasa untuk malas memahami gitu, jadi malas menggunakan pikirannya untuk memahami apa yang disampaikan, dia nanti untuk hal-hal yang sedikit aja, penjelasan yang pendek, penjelasan yang sedikit aja, dia tidak akan mampu memahami. Makanya kita dikasih karunia otak kita ya, hati kita ini ya untuk memahami itu. Kalau kita sudah terbiasa memahami bahkan mungkin hal-hal yang rumit, nanti ada hal-hal yang lebih mudah dari itu sangat mudah dipahami gitu ya. Fayam bagi, maka hendaknya pula ayajtahida, hendaklah seorang pelajar bersungguh-sungguh
wa yad'u Allah taala, dan memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarra ilaihi, serta mendekatkan diri kepadanya. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah yujibu man da'ahu, akan mengabulkan doa, ya, doa seseorang, wala yakhibu man rajahu, dan Allah tidak akan mengecewakan hambanya dari harapan-harapan mereka. Artinya selain kita sungguh-sungguh dalam belajar, teman-teman sekalian, kita juga harus memohon kepada Allah, sambil berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan. Makanya sebelum belajar kan kita sering baca, ya, doa sebelum belajar, dari mulai Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mungkin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu berdoa kepada Allah, ya. Ketika Allah sudah kasih pemahaman, insya Allah itu akan sangat luar biasa kita memahami. Maka kita harus betul-betul, selain kita juga punya adab terhadap guru, kita juga bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru, kita juga berdoa kepada Allah yang memiliki ilmu semuanya, ya. Bahkan janji Allah, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajari kita, ya. Makanya banyak orang yang mudah belajarnya karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah, banyak mendekatkan diri, juga adab terhadap gurunya juga luar biasa, gitu ya. Ansyadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar. Syekh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffari, Imla'anil Qadil Khalil bin Ahmad As-Sajarzi, ya, menyairkan kepada kami sebuah syair karya Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajarji. Bagaimana syairnya? Ikhdamil ilma khidmatal mustafid wa adim darsahu bi fi'lin hamid. Khidmahlah kepada ilmu seperti khidmahnya seseorang yang menginginkan sebuah keuntungan. Jadi kalau kita belajar ilmu itu, kita betul-betul khidmah, gitu ya. Khidmah itu kayak betul-betul kita ini merendahkan hati kita, diri kita di saat menuntut ilmu itu. Jangan ada kesombongan dalam diri kita, ya. Kita jangan meremehkan suatu ilmu, ini mah gampang, gitu ya. Atau apalagi meremehkan guru, gitu ya. Itu jangan. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu summa akidhu ghayatat ta'kid. Ketika kamu telah hafal suatu hal, a'idhu, maka ulangilah, gitu. Kalau kita sudah hafal, ulangi terus, ya. Summa akidhu ghayatat ta'kid, kemudian kukuhkanlah hal itu dengan semaksimal mungkin. Jangan lalai terhadap satu ilmu yang sudah kita pelajari. Kita sudah paham suatu hal, kemudian kita tinggalkan, kita nggak ulang lagi, nanti akan lupa, gitu ya. Harus terus diulang. Summa allikhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi al-ta'bid. Summa allikhu, kemudian catatlah, kay ta'uda ilaihi, supaya kamu dapat mengulanginya. Kalau kita sudah paham terus dicatat, maka ketika lihat catatan itu kita akan kebayang apa sih yang disampaikan oleh guru kita tadi, gitu ya. Wa ila darsihi al-ta'bid, dan mempelajarinya lagi selama-lamanya, terus menerus, ya. Kita terus belajar itu seperti itu, ya. Fa idza aminta minhu fawatan fantabid ba'dahu li syai'in jadid. Fa idza aminta minhu fawatan, ketika kamu merasa aman dari lepasnya ilmu tersebut, artinya ilmu itu sudah terpatri betul dalam diri kita, fantabid ba'dahu li syai'in jadid, bergegaslah kamu setelah itu dengan menggapai ilmu baru. Kalau ini sudah betul-betul kuat kita pegang, cari lagi ilmu yang baru, ya. Fa idza faragta fansab, apabila kamu selesai satu urusan yang ini, terus untuk mengejar urusan yang lain, gitu ya. Ilmu pun begitu. Ma'atakrari ma taqaddama minhu, serta ulangilah pelajaran yang telah lewat. Jadi ketika kita menambah sesuatu yang baru, pelajaran yang telah lalu diulangi juga. Sehingga dua-duanya sama-sama kuat, ya. Waqtina'in fi sya'ni hadzal mazid, dan perolehlah perihal tambahan ini. Dzakirin nas bil ulumi litahya la takun min ulin nuhabi ba'id. Ingatkanlah manusia dengan ilmumu agar kamu hidup dengan kehidupan abadi. Jadi apa yang kita sudah miliki, ilmu itu, sampaikan pada orang lain. Selain itu akan menguatkan ilmu kita, juga bermanfaat untuk orang lain, ya. Nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. La takun min ulin nuhabibain, janganlah kamu menjauhi orang-orang
orang-orang cerdas, atau kita jangan menjauhi guru-guru kita jangan menjauhi orang-orang yang mengajari kita ya. Idza katamtal uluma unsita hatta la tura ghairu jahilin wa balid. Jika kamu menyembunyikan ilmumu maka kamu akan dilupakan. Tuh, kita nggak boleh kita tahu sesuatu hal tapi kita nggak mau ngasih tahu kepada orang lain. Hatta la tura ghairu jahilin wa balid. Dan kamu tidaklah dipandang melainkan hanya sosok yang bodoh dan dungu gitu ya. Jadi kalau kita punya ilmu sampaikan kepada orang lain, bukan untuk ria tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Summa uljimta fil qiyamati naron wa talahabta bil adzabis syadid. Dan kelak kamu akan dikekang menggunakan kendali api serta tubuhmu akan terbakar dengan azab yang pedih. Artinya memang kalau kita menyembunyikan ilmu, dalam satu hadis pun begitu, kita akan diancam oleh neraka jahanam ya, seperti itu ya. Ini lanjutan dari bagaimana kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan bagaimana kita mengulangnya agar ilmu kita terpatri di dalam diri kita, dan bagaimana ilmu itu pun kita manfaatkan dengan cara memberitahu orang lain yang belum tahu. Insya Allah dengan demikian ilmu kita akan bertambah, ilmu kita akan bertahan, kita juga bermanfaat untuk orang lain. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang yang lain. Terima kasih, itu saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya di bagian nanti video yang ke-17 ya. Ini video yang ke-16. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.